Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurbaiti Usman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang modul 2 sebagai salah satu syarat untuk studi kasus mengikuti ujian tengah semester matkul praktikum audit. Nah, di sini yang pertama ada jurnal koreksi. Untuk jurnal koreksinya ini, hmm, nah, untuk yang pertama itu ada PT Krakatau. Untuk jurnal koleksi pada PT Krakatau di sini itu untuk akun pertama itu ada penjualan sebesar 10 juta. Ini tuh didapat dari ini 11 juta dikali 100 dibagi 110. Untuk PPN keluarannya itu eh, 10 juta dikali 10%. Nah, untuk datanya ini didapat dari eh, buku 1 halaman 56 sampai 57 di mana ada terjadi salah catat atas penjualan sebesar 11 juta yang di mana dicatat itu 2 kali. Maka dilakukan koreksi. Lanjut pada tanggal yang kedua itu ada piutang usaha lancar, eh, nilainya itu 198 juta, terus penjualannya itu sebesar 180 juta. Ini juga nilainya sama, piutang usaha dikali 100 dibagi 110, terus PPN keluarannya juga sama, penjualan dikali 10%. Ini itu ada di buku 1 juga, halaman 56 sampai 57, di mana pada tanggal 12 Desember tahun 2018 itu dicatatnya itu 220 juta. Harusnya itu 220 juta, tapi dicatatnya itu hanya 22 juta, jadi nolnya kurang satu. Makanya harus dilakukan koreksi. Selanjutnya itu untuk piutang PT Sejahtera, di mana di sini itu pada tanggal 28 Desember tahun 2018 itu sebesar 22 juta, di mana ini tuh batal dikirim ke langganan karena gudangnya tuh udah tutup. Terus dikirimnya itu tanggal 3 bulan 1 2019, jadi kayak tanggal 3 Januari. Nah, sedangkan ini tuh pemeriksaannya tuh tahun 31 tahun 2018, di mana akhir pemeriksaannya itu 31 Desember 2018 kan, maka harus dilakukan jurnal koreksi. Nah, untuk ini juga caranya masih sama. Untuk 20 jutanya itu didapat dari piutang usaha dikali 100 dibagi 110, dan ini juga masih sama, penjualan dikali 10%. Selanjutnya, pada jurnal koreksi PT Zebra Pratama, di sini itu kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018. Seharusnya itu mencatat pelunasan pada PT Lestari sebesar 15 juta, maka dibuatkan jurnal koreksi. Di sini tuh beban piutang tak tertagihnya itu 15 juta, terus piutang usaha PT Tempo sebesar ini piutang usaha PT Zebra Pratama sebesar 15 juta, lalu piutang usaha PT Lestari itu sebesar 15 juta. Ini tuh jurnal koreksi untuk PT Zebra. Selanjutnya itu ada beban piutang tak tertagih sebesar 11 juta, di mana ini tuh ada di buku halaman 57 nomor 13 buku 1. Maka dibuatkan jurnal koleksi di mana nah di sini itu dijelaskan PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi satu satu dan konfirmasi 2 juga tidak dibalas. Ternyata diketahui dari surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya tuh kabur ke Swiss. Selanjutnya itu uh, beban piutang tak tertagih untuk jurnal koreksi penghapusan piutang untuk PT Tempo. Nah, di buku 1 halaman 57 itu nomor 14, PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah membayar tunai tanggal 20 Desember 2018. Setelah diselidiki, ternyata uang tersebut telah dibawa kabur oleh salesman. Nah, jadi karena uangnya dibawa kabur oleh salesman, jadi kita buat jurnal koreksinya, di mana di sini itu beban piutang tak tertagihnya itu 15 juta dan piutang usaha PT Temponya itu sebesar 15 juta. Lanjut, di sini ada piutang Forbox sebesar 210 juta dan pendapatan lain-lain sebesar 210 juta, dan ada piutang Royal sebesar 418 juta dan pendapatan lain-lain sebesar 418 juta. Ini tinggal di nilai dijumlahkan aja, di sum aja. Lanjut ke E. Nah, di bagian E ini kita langsung ke E1 aja. Itu tuh didapat dari nilai yang ada di E1. Ini juga ada dari nilai E1. Terus yang ini tuh dari
per klien ini ditambah debit terus dikurangin kredit, sama juga yang bawahnya. Ini tinggal di zoom aja. Terus di bagian E1 ini kita langsung ke jurnal, kita langsung ke sini aja. Oh ya, ini tuh nilainya tuh diambil dari jurnal koreksi, di mana 11 juta ini pokoknya diambil dari, dimasukin aja nilainya. Misalkan 11 juta ini kan dari PT Krakatau, terus kalian ambil, ini tinggal disama dengan aja. Nih, tinggal dimasukin aja nilai-nilainya. Nah, nanti kalau udah dimasukin, tinggal dihitung aja. Yang ini tuh per klien ditambah debit dikurang sama kredit. Terus tinggal ditarik aja ke bawah dan hasilnya segini. Ini hasilnya tinggal di zoom aja. Terus lanjut ke sheet EE. Di sini tuh ada hmm, ada nama-nama pelanggan. Ini tuh kalian bisa lihat di buku 1 halaman 11 untuk keterangannya. Ini yang ditaruh NR dan lain-lain ini. Nah, ini saya taruh di sebelah. CB itu jawaban cocok, RD itu jawaban tidak cocok, NR itu tidak ada jawaban, PBC itu laporan dibuat klien, terus PBC terus RPO itu dikembalikan oleh kantor pos. Nah, untuk nilai-nilainya ini tinggal ditaruh aja sesuai dengan buku. Terus yang di sini itu tinggal ditaruh aja sesuai dengan buku. Lanjut di indeks EE1 di mana di sini itu uh, sebentar. Di sini itu ini tuh dijumlahin saldo menurut konfirmasi, di mana yang ini tuh jumlah konfirmasinya tuh cuma 2. Jadi uh, cuma 2 yang mana ya? Yang ini ditambah sama yang ini. Jadi hasilnya jadi hasilnya segini. Terus yang ini itu hasil konfirmasi di mana uh, ini tuh totalnya tuh ada 7 yang ini jawaban tidak cocok. Jawabannya tuh ada 7. Nah, ini tuh yang RD ini dijumlahin aja. Jadi ini tambah ini, terus ini tambah ini, pokoknya ditambahin aja yang RD sama ininya. Nanti hasilnya itu dijumlahkan juga. Nah, hasilnya itu dapat segini. Terus untuk selisih per kliennya itu ada 44.900.000. Terus ini tuh nilai yang ini NR ini ditambah-tambahin aja. Terus ini tuh diambil dari jumlah ini, jumlah saldo menurut konfirmasi, hasil konfirmasi, selisih pembukuan klien, dan total yang dikirim. Jadi total piutang usahanya itu ada segini. Nah, untuk presentasinya tinggal dibagi aja kayak gini. Jadi saldo menurut konfirmasi dibagi sama total piutang usaha. Ini juga sama, tinggal ditarik aja ke bawah. Terus yang ini tuh hasil konfirmasi dibagi sama piutang usaha tahun lalu, tahun 2017. Ini juga sama, tinggal dibagi sama yang ini, nilai yang ininya. Next, untuk di bagian sini, ini tuh diambil dari indeks EE. Terus yang ini
Indeks E juga diambil dari saldo konfirmasi itu jumlah konfirmasinya cuma satu. Terus yang tidak dikembali itu ada 6 dan total liquid itu ada 7. Lanjut di PL1 untuk penjualannya itu ada 42.712.087 untuk debit untuk debitnya itu diambil dari ini penjualan 10 juta ditambah sama penjualan lagi yang 20 juta untuk PT Sejahtera. Terus yang 180 juta ini diambil dari sini. Penjualan yang ada di PT Usaha Lancar. Sini tinggal dijumlahin. Ini kalau yang ini tuh per klien dikurang debit ditambah kredit. Terus yang ini tinggal ini aja sama dengan terus ini di sum aja. Udah. Ini tuh nilainya ada di. Kita lanjut ke PL1.1 yang ini tuh untuk surat jalannya itu kalian bisa lihat di buku 1 halaman 62 sampai 64. Untuk faktor penjualannya itu bisa dilihat di halaman 65 sampai 67. Untuk yang ini akun-akun yang ini kalian bisa lihat di halaman 57 sampai 58. Ini juga harus disesuaikan ya nilai-nilainya. Lanjut di TOC1 ini di mana ini tinggal kalian pindahin aja, kalian masukin aja tanggalnya sesuai sama yang ada di PL1.1 atau ada yang ada di buku 1 halaman 62 atau faktor penjualan di buku 165 sampai 67. Terus yang udah segitu aja. Uh, untuk bukti pendukungnya itu kenapa di sini dicentang itu kalian bisa lihat bukti pendukungnya itu ada di buku 1 halaman 62. Terus untuk otoritasnya itu kalian bisa lihat dokumennya itu udah disetujui oleh siapa. Nah, untuk yang dokumen ini tuh udah disetujui oleh Wansen, jadi dicentang. Nah, untuk footingnya itu kebenaran kita dalam menjumlahkan angka. Nah, untuk AKK ini tuh udah bener nih dijumlahinnya, jadi di checklist. Nah, untuk bukti penjualannya itu ada di buku 1 halaman 57. Untuk kartu piutangnya itu ada di buku 1 halaman 52 sampai 56 dan buku besarnya itu tidak ada karena tidak dilakukan pemeriksaan. Next. Nah, karena di soalnya itu diminta lagi A21 sama A31 kan. Terus di sini eh, untuk 841 itu diambil dari indeks E. Ini juga diambil dari indeks E. Ini tinggal dijumlahin aja. Ini tinggal dijumlahin aja. Jadi yang per klien ini ditambah debit dikurangi kredit. Ini sama semuanya rumusnya. Terus yang A31 yang ini tuh diambil dari PL1 E4 sama yang ini tuh diambil dari PL1 F4. Ini sama kalian tinggal perkayaan dikurangi debit ditambah kredit. Jadi hasilnya segini. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.